Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila Supriyani dari kelas C6 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101200183. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ma'rifatullah. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 3. Materi yang pertama yaitu ahamiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Definisinya, ma'rifah berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Kemudian manfaat mengenal Allah. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Di antaranya Al-Khalifah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Al-Amnu, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman dengan rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Al-Baqarah, yaitu Allah akan memberikan keberkahan yang melimpah. Al-Hayatul Thayyibah, yaitu akan memberikan kehidupan yang baik, dan Al-Jannah, yaitu Allah akan memberikan tempat terbaik, yaitu surga. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah yaitu seseorang dianggap ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia telah mengenali 3 ciri dalam ma'rifatullah, yaitu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Kemudian dukungan dalil yang kuat. Pemahaman ma'rifatullah yang benar harus didukung oleh dalil-dalil yang kuat dan sahih yang sudah Allah siapkan agar kita sebagai hambanya memikirkannya, yaitu dalil nakli, dalil akli, dan dalil fitrah. Figur-figur teladan dalam ma'rifat yaitu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah orang yang paling utama dalam mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, dan ulama amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya. Sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah adalah akal sehat sesuai dengan sabda Nabi, yaitu berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berpikir tentang Allah karena kamu tidak akan mampu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Kemudian para rasul yang membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan sejelas-jelasnya tentang ma'rifatullah dan konsekuensinya. Mereka inilah yang diakui sebagai orang yang paling mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenali asma atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan perenungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian materi yang kedua yaitu at-thariq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah, yaitu dengan cara yang pertama melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat ayat qauliyah yaitu tanda kebesaran Allah yang terdapat pada Al-Quran, dan ayat kauniyah yaitu tanda kebesaran Allah yang ada di jagat raya. Yang kedua, metode Islam yaitu dengan nakli dan akal, kemudian membenarkan dan menghasilkan iman. Dan yang ketiga, melalui metode selain Islam yaitu dengan dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kufur. Materi yang ketiga adalah al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Terdapat 2 bagian. Yang pertama, maradu syahwat yang terdiri dari al-fisku, kefasikan, al-kibru yaitu kesombongan, az-zulmu yaitu kezaliman, al-kizbu yaitu kebohongan atau kedustaan. Kemudian katsratul ma'asyi yaitu banyak melakukan perbuatan maksiat. Dan yang kedua, maradu asyubhah yang terdiri dari al-jahlu yaitu kebodohan, al-irtiyab yaitu keraguan-raguan, al-inhiraf yaitu penyimpangan, dan al-ghaflah yaitu kelalaian. Materi yang keempat adalah al-adillah ala wujudillah
yaitu bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah atau keberadaan Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini, yaitu ad-dalil fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seseorang manusia diciptakan oleh Allah. Kemudian ad-dalilul hissi, yaitu dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Ad-dalilul aqli, yaitu dalil yang dapat oleh akal. Di antara langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori, antara lain teori sebab dan teori keteraturan. Kemudian ada dalil nakli atau nas. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dan yang terakhir ada dalil tarik, yaitu dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama, yaitu Adam alaihi salam, hingga Rasul terakhir, yaitu Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan materi yang kelima adalah Tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fiil wahadayu wahidu dengan huruf H ditasydid, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah. Tiada sembahan yang benar selain Dia, sehingga tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Yang pertama, rububiyatullah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dengan kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Yang kedua, mulkiyatullah. Berpegang teguh mulkiyah adalah berasal dari kata malika yamliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Sedang maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin, satu-satunya pembuat hukum dan pemerintah. Yang ketiga, goyatan, yaitu yang dituju. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Rabb-Nya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju, yang diibadahi, dan yang disembah. Dan yang terakhir, ilahan ma'buza, yaitu Tuhan yang disembah. Makna dari ilahan ma'buza atau Tuhan yang disembah ini menjadikan indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang menjadi tandingan sebagai ilah yang disembah. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.